balik lagi nih sama kita ya, sahabat JKN bersama JKN Batuah. Sahabat JKN ya? Ya, panggilan untuk teman-teman yang join ini sahabat JKN. Nah, pada episode 6 ini kita rencananya bahas tentang kepatuhan badan usaha bantu wujudkan cakupan kesehatan semesta ya, bersama narasumber kita yang kece badai ya, bersama Ibu Ade, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil ya. Halo. Ya. Oke. Ya, ini sambil nunggu-nunggu Bu ya yang nanya belum ada. Kemarin kita sempat buka Q&A ya. Sempat buka Q&A. Pertanyaan pertama kemarin datang, apa yang dimaksud dengan kepatuhan badan usaha dalam program JKN? Nah, mungkin Ibu bisa bantu jawab. Mungkin teman-teman ada yang belum paham kan? Oke. Mungkin jelasinnya agak mundur ke belakang sedikit boleh ya? Boleh. Mungkin teman-teman di sini ada yang join belum tahu BPJS Kesehatan tuh sebenarnya segmennya apa aja sih? Kok tiba-tiba ada segmen badan usaha benar, gitu ya? Jadi kalau BPJS Kesehatan atau yang sebenarnya adalah program JKN, segmennya secara garis besar terbagi menjadi dua, Zimus ya, dan sahabat JKN semuanya. Yang pertama ada segmen PBI atau penerima bantuan iuran. Secara mudahnya, secara gampangnya adalah yang BPJS-nya gratis, tanda kutip. Sebenarnya bukan gratis, tapi dibayarin oleh pemerintah. Dibayarin ya. Nah, yang kedua ada yang namanya BPJS non PBI, yang mana terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama PBPU, atau kalau kita sebutnya BPJS Mandiri yang bayar sendiri ke Indomaret setiap bulan, ke kantor pos gitu kan. Dan satu lagi ada namanya segmen PPU, pekerja penerima upah, yang mana terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang dari segmen pemerintah, contohnya pegawai negeri, P3K gitu ya, atau DPR gitu. Kemudian yang kita mau bahas ini segmen badan usaha. Gitu, yang dibayari oleh perusahaan ya, dari swasta gitu. Tadi kalau dimaksud dengan kepatuhan badan usaha, kita mundur lagi nih, mau ke belakang boleh ya? Ini mundurnya agak jauh ya. Agak jauh mundurnya, enggak apa-apa ya. Jadi di Perpres nomor 82 tahun 2018 disebutkan bahwa seluruh badan usaha itu wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program JKN dan membayar iuran. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban atau kepatuhan badan usaha itu artinya badan usahanya patuh mendaftarkan seluruh pegawainya, tapi tidak hanya mendaftar saja tidak cukup, harus juga tepat data. Artinya gini, jangan sampai didaftarkan aja pegawainya tapi gajinya dibuat sama semua dibuat UMP semua. Harusnya ada benar sesuai dengan kenyataan seharusnya. Manajer nggak mungkin sama dengan karyawan ya. Betul. Dan membayar iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 gitu. Ini kan tadi ada beberapa ya teman-teman yang udah disebutin tadi sama Ibu Ade, ada segmennya secara umum, secara garis besar tuh dua dibaginya. Berarti nanti baru ada turunan-turunannya itu. Betul. Ini bagi teman-teman yang udah join ya, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya, langsung aja diketikkan di chat live ini, nanti kami bantu jawab. Nah, berarti kalau kepatuhan itu tidak cukup dengan mendaftarkan saja, berarti mereka harus secara rutin juga membayar ya Bu ya? Betul sekali. Nah, kalau misalnya dia lupa bayar nih Bu, itu gimana untuk pekerjanya? Kalau lupa bayar, yang pasti pertama kartu BPJS-nya nggak aktif ya. Kartu BPJS-nya nggak aktif sehingga nanti pegawainya kalau mau berobat nggak bisa. Kemudian nanti dari sisi iuran ada sanksi administratif. Jadi dia ada penambahan besaran iuran sebesar 0,1%. Kemudian juga nanti ketika sudah bayar nanti ada yang namanya denda rawat inap. Jadi kalau pesertanya dirawat inap, nanti ada yang namanya denda dihitung 5% dari tarif rumah sakitnya, seperti itu. Oke. Nah, tadi berarti kan dibayar sama perusahaannya Bu ya? Betul. Perusahaannya juga nggak bayar doang kan? Pasti juga ada kontribusi dari karyawannya gitu. Betul. Nah, itu boleh jelasin nggak Bu? Maksudnya untuk pembayarannya itu seberapa sih? Apakah diambil dari pegawainya atau memang full ditanggung perusahaannya, itu gimana?
Jadi kalau segmen PPU secara garis besar ya, mau itu yang pegawai negeri tadi ataupun yang swasta, iurannya itu dihitung dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Berapa iurannya? Iurannya adalah 5% Zimus. Ya, dibagi menjadi 2, 4% ya dibayari oleh pemberi kerja. Kalau pegawai swasta dalam hal ini dibayari oleh perusahaan, ya, dan 1% dibayar oleh pekerja melalui mekanisme pemotongan gaji. Seperti itu. Nah, itu berarti langsung bisa menanggung siapa coba? Oh ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini ya dari GOL ya, GOL. Gol ya. Ini gol. Oke. Gol. Tapi sayang kemarin Indonesia kalah ya. Aduh. Oke, sebentar nih pertanyaannya. Saya tambal gigi belum diperiksa dokter puskesmas, langsung bilang enggak di cover BPJS. Nah, itu gimana tuh? Boleh di komen puskesmasnya puskesmas mana nih, biar kami bisa tindak lanjut nih kan. Jadi gini, seluruh tindakan gigi gitu ya di puskesmas itu sebenarnya bisa di cover asal dia bukan yang kompleks, seperti misalnya penambalan yang sederhana gitu. Kalau memang dia penambalannya sudah yang dalam gitu, misalnya zimusnya, itu memang indikasinya dirujuk gitu. Tapi tidak serta-merta dokter itu tanpa memeriksa langsung menyatakan tidak di-cover ya, gitu. Betul. Jadi gini, teman-teman ya, sahabat JKN, betul ya sahabat JKN? Ya, sahabat JKN. Kalau menemui adanya ketidaksesuaian pelayanan di FKTP, itu mohon segera dilaporkan ke BPJS Kesehatan yang terdekat. Di Vaskes itu, di puskesmas, di rumah sakit, itu biasanya ada poster BPJS 1 namanya. Ya, di situ ada petugas penanganan keluhan baik dari BPJS maupun dari Vaskes sendiri. Ada nomor handphonenya, bisa ditelepon atau bisa di WA. Kadang-kadang karena mereka megang berapa rumah sakit gitu, ditelepon nggak ngangkat, boleh di WA aja ke situ. Ya, oke teman-teman ya. Ya, gitu ya Abang Gol, abang sama kakak nih ya, Abang Gol ya. Gitu. Jadi kalau memang menemukan kendala di lapangan, boleh tuh ditelepon BPJS 1-nya. Betul. Atau boleh cantumkan puskesmas mana, mungkin nanti kami bisa bantu. Iya, tadi kan yang dipotong iurannya ya 1% dari pegawainya. Betul. Nah, itu siapa aja tuh yang bisa ditanggung kan? Betul. Jadi dengan hanya membayar 1% dari gaji tadi, pegawai itu sudah bisa menanggung 5 peserta. Yang pertama karyawannya sendiri, ya. Kemudian yang kedua suami atau istri yang sah ya. Jadi kalau suami istrinya yang siri, itu nggak bisa. Agak bisa. Itu sensitif. Ya. Kemudian ada anak sampai dengan anak ketiga, gitu. Kayaknya ada yang pertanyaan nih. Ini pertanyaannya, izin Bu, saya mau tanya. Kalau anak usia sudah 3 tahun mau bikin BPJS, pembayarannya emang dari umur 0 bulan ya? Iya, betul. Memang di Perpres nomor 82 untuk segmen PBPU ya, artinya yang BPJS-nya mandiri, itu dihitung dari hari lahir pertama. Kenapa seperti itu? Ya kita menghindari adanya masyarakat yang ketika sakit baru bayar. Gitu. Jadi memang kalau untuk bayi ya dihitung dia dari 0 bulan. Tetapi ada batas maksimalnya. Dia batas maksimalnya iurannya 2 tahun. Jadi dia pun misalnya bayar, tadi Ibu daftarnya di usia 3 tahun ya. Berarti nanti bayar iurannya 24 bulan Bu, atau 2 tahun. Seperti itu. Nah, gitu ya Bu. Jadi nggak penuh 3 tahun ya? Betul, ya. Penuh 3 tahun. Tadi ada pertanyaan ini nih. Val. Dari Val ya. Kalau operasi plastik apa ditanggung? Nah. Jadi itu gimana? Ini menjelaskan dari sisi regulasinya ya. Jadi dari Perpres nomor 82 tahun 2018 menyebutkan bahwa estetika itu tidak dijamin oleh program JKN. Jadi operasi plastik, facial ya, laser gitu kan. Behel juga ya, behel ya. Behel nggak ditanggung. Jadi yang indikasi medis, indikasinya adalah estetika, itu memang belum ditanggung pakai biaya sendiri. Oke, ada lagi mungkin? Itu ya. Sudah terjawab ya, Val. Oke, nih lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Sartana Madya Putra. Assalamualaikum Ibu dan Abang. Ya, abang-abang nih. Saya mau tanya, kalau ada indikasi gigi bagian belakang tumbuh gigi baru. Terus pertanyaannya apa nih, Pak? Oh, ada lagi berarti. Lalu gigi lama pecah dan perlu operasi kata dokternya. Apa ditanggung BPJS, Bu? Ya, jadi saya jelaskan dulu nih ya. Kalau BPJS Kesehatan itu kata kunci ditanggung tidak ditanggungnya itu adalah namanya indikasi medis. Misalnya gini nih,
Operasi sesar menurut Jimus dijamin nggak oleh program JKN operasi sesar? Operasi sesar. Melahirkan secara sesar dijamin nggak menurut Jimus? Nggak bisa dijamin, Nggak karena bisa dijamin. kadang orang pengen operasi sesar karena takut melahirkan normal jadi gitu tadi ya kan. kembali lagi, ada nggak indikasi medisnya? Kalau memang kata dokternya, ibu ini bayinya sungsang, ibu ini ketubannya sudah pecah, kita harus operasi sesar, itu boleh ditanggung. Tapi kalau kita yang minta, misalnya, oh dokter saya mau tanggal kembar 10 bulan 10 2025, saya mau diskon Shopee katanya gitu ya. Nah itu tidak dijamin karena tidak ada indikasi medisnya. Jadi tadi kembali lagi, tadi siapa ya, Sartana Madya Putra, kalau memang indikasi medisnya kata dokter untuk operasi itu bisa, tapi ikuti alurnya ya, berarti dari FKTP terlebih dahulu, berobat gigi di sana, baru nanti dirujuk ke rumah sakit. Kalau saya lihat ini sih indikasinya ke rumah sakit yang ada dokter bedah mulutnya untuk dioperasi. Seperti itu ya, ikuti alurnya. Oke, lanjut Mus. Ya, oke. Gitu ya Bang Sartana Putra, semoga terjawab ya. Nah, oke ya, kayaknya udah cukup ya Bu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya gitu ya. Ini banyak tadi pertanyaan di luar tema ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ya, Karena nggak apa-apa. tugas kita memberikan informasi. Memberikan kepada informasi masyarakat. ya, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin untuk badan usaha bagi yang ini closing statementnya ya dari kami. Silakan. Ya, untuk badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya boleh langsung didaftarkan karena itu untuk menjaga juga karyawannya kalau sakit ketika berobat jadi tidak ribet lagi, itu sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, dan juga harus melakukan pengecekan berkala ya. Mungkin ada keluarga, ada anggota karyawannya mungkin yang sebelumnya belum nikah nih, habis itu nikah ya. Nah, itu harus diupdate, harus masukkan anggota keluarganya juga ya. Oke, salam sehat untuk semuanya ya. Kita padahi pada hari ini. Sekian ya, sampai jumpa di minggu depan karena kita live setiap minggu ya insya Allah, kecuali ada hal-hal yang memang harus dihindarkan dulu. Oke, gitu ya teman-teman, terima kasih yang sudah berjauh indah, dadah.